Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang one prestasi. Itu kata kunci yang akan kita bahas kali ini. Namun, karena hanya berdasarkan definisi, terkadang kalian tidak akan mengerti apa itu. Nah, jadi kali ini aku membawakan salah satu kasus one prestasi PT Sandang dan PT Indah Jaya. Nah, sebelum itu aku perkenalan singkat. Nama aku Muhammad Renal Syaputra dan NIM aku itu 2304 1370 188. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama, sebelum kita mulai materi, aku akan bacain sedikit tentang latar belakang kasus ini. Jadi, pada tahun 2018, PT Sandang, perusahaan tekstil mengadakan kontrak dengan PT Indah Jaya untuk pengiriman bahan baku senilai 5 miliar rupiah. PT Sandang gagal memenuhi kewajibannya dan membatalkan pesanan secara sepihak setelah pembayaran awal dilakukan, sehingga menyebabkan kerugian bagi PT Indah Jaya. Jadi, ada dua perusahaan yang kita bahas kali ini. Jadi PT Sandang adalah si supplier atau bisa dibilang yang merupakan pihak yang menyebabkan kerugian pada PT Indah Jaya. Seperti itu. Lalu, sebelum kita masuk ke kasus, lebih baiknya kita memahami sedikit atau definisi sedikit dari one prestasi itu sendiri. Jadi one prestasi itu adalah pelanggaran perjanjian di mana salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya. Nah, ada contohnya nih dari kasus one prestasi ini, yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua adalah melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat. Jadi walaupun kita itu sudah mempunyai barang, sudah lengkap, sudah sesuai, namun saat kita akan mengirimkan barang, itu barang tersebut ternyata terlambat, tidak sesuai dengan waktunya, sehingga akan menyebabkan seperti kerugian dari pihak yang membeli barang kita, seperti itu. Lalu, ada melaksanakan kewajiban dengan cara yang salah. Oke, kita next. Nah, kronologinya, PT Sandang sepakat untuk menyediakan bahan baku kepada PT Indah Jaya senilai 5 miliar. PT Indah Jaya telah membayar uang muka sebesar 2 miliar. Namun, PT Sandang membatalkan pesanan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. PT Indah Jaya mengalami kerugian karena tidak bisa melanjutkan produksinya. Nah, kita langsung ke kasusnya aja. Ada beberapa faktor dan unsur penyebab one prestasi ini terjadi. Yang pertama adalah kesulitan keuangan PT Sandang. Kenapa kesulitan keuangan ini terjadi? Karena adanya masalah likuiditas internal di perusahaan PT Sandang tersendiri, seperti itu. Lalu, yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Nah, jadi ketika perusahaan PT Sandang ini memiliki masalah likuiditas keuangan seperti itu, tidak adanya komunikasi antara dua pihak perusahaan ini, sehingga menyebabkan PT Sandang harus memutuskan untuk membatalkan kontrak secara sepihak. Lalu, kelalaian dalam manajemen. Nah, ini merupakan masalah internal dari perusahaan PT Sandang tersendiri, karena tidak adanya rencana darurat akan supplier, akan bahan baku tersebut yang akan dijanjikan kepada PT Indah Jaya, seperti itu. Nah, jika kita tadi bahas tentang faktor, kita kali ini akan membahas tentang unsur. Nah, unsurnya ini ada perjanjian yang sah. Nah, perjanjian yang sah di sini adalah adanya putih hitam. Maksudnya itu hitam di atas putih. Hitam di atas putih ini adalah kontrak yang jelas antara PT Sandang dan PT Indah Jaya. Jadi ada kesepakatan hukum yang menyangkut di antara dua pihak ini. Lalu tidak dipenuhinya kewajiban. Nah, tidak dipenuhinya kewajiban ini berarti salah satu perusahaan ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai, seperti terlambat tadi, lalu tidak adanya supply seperti itu. Nah, terus yang ada berikutnya itu adalah kerugian. Nah, salah satu unsurnya ini adalah kerugian. Nah, kerugian ini adalah kerugian yang dilakukan PT Sandang kepada PT Indah Jaya. Jadi kerugian ini terjadi karena PT Sandang itu tidak melakukan supply, tidak melakukan pemasukan bahan baku kepada PT Indah Jaya. Jadi ketika hal itu terjadi, PT Indah Jaya jelas akan reputasinya tercoreng, lalu dengan para konsumen jelek perusahaan PT Indah Jaya ini. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah teguran atau somasi. Teguran atau somasi ini
adalah hal terakhir ataupun penjelasan dari pihak hukumnya tersendiri. Jadi adanya teguran dari pihaknya PT Indah Jaya kepada PT Sandang dan somasi karena melakukan hal tersebut sehingga menyebabkan reputasi dari perusahaan PT Indah Jaya ini hancur seperti itu. Bisa menjadi jelek di mata para konsumen seperti itu. Nah, dampak wan prestasi di sini sudah saya tampilkan di slide. Yang pertama adalah kerugian finansial PT Indah Jaya. Kehilangan modal 2 miliar yang telah dibayarkan sebagai uang muka dan pendapatan potensial akibat tidak terpenuhinya kontrak. Nah, pendapatan potensial akibat tidak terpenuhinya kontrak. Nah, jadi ketika pihak PT Indah Jaya ini melakukan pesanan kepada pihak PT Sandang, mereka itu memiliki ide atau planning bahwasanya dengan adanya sokongan ataupun dengan adanya pembayaran dengan adanya pembelian dari PT Sandang, mereka telah memiliki rencana keuangan seperti itu yang akan menyebabkan bahwasanya mereka itu akan mengalami keuntungan seperti itu. Jadi PT Indah Jaya ini akan memiliki profit yang lebih besar. Jadi mungkin bisa sampai 100% atau 200% dari total 5 miliar tersebut. Jadi mungkin sekitar 10 miliar ataupun 15 miliar kayak gitu. Jadi harusnya bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Namun di sisi lain karena pihak PT Sandangnya itu tersendiri melakukan kontrak secara tiba-tiba, secara mendadak yang menyebabkan bahwasanya PT Indah Jaya ini kehilangan pendapatan potensial karena tidak terpenuhinya kontrak tersebut. Nah, yang kedua adalah kehilangan kepercayaan. PT Indah Jaya kehilangan kepercayaan dari kliennya karena tidak bisa memproduksi sesuai permintaan. Nah, jika kita anggap tadi kan perusahaan PT Sandang ini adalah perusahaan tekstil. Jadi maksudnya adalah perusahaan bahan bakunya. Sedangkan mungkin PT Indah Jaya ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang tersebut dari bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan pihak ketiga dari PT Indah Jaya ini adalah seorang konsumen ataupun supplier barang ataupun bisa dibilang reseller barang. Nah, seperti itu. Jadi bisa menyebabkan bahwasanya kehilangan kepercayaan dari supplier tersebut kepada PT Indah Jaya tersebut. Jadi menghilangnya reputasi PT Indah Jaya yang mungkin sebelumnya bagus menjadi jelek karena pihak PT Sandang tersebut. Nah, lalu hubungan bisnis terputus. Hubungan bisnis antara kedua perusahaan hancur akibat pembatalan sepihak. Ini pasti sudah jelas karena masalah keuangan yang dialami PT Sandang tersendiri itu menyebabkan bisnis ini pasti terputus. Lalu yang terakhir adalah tuntutan ganti rugi. PT Indah Jaya mengajukan gugatan kepada PT Sandang untuk mendapatkan ganti rugi. Tentu kenapa hal ini harus dilakukan? Karena PT Sandang ini merugikan PT Indah Jaya tersendiri seperti itu. Nah, solusi menurut jalur hukum adalah yang pertama adalah teguran atau somasi. Nah, teguran atau somasi di sini adalah pelaporan dari pihak PT Indah Jaya sendiri kepada pihak hukum seperti itu, ke somasi. Berarti melalui jalur hukum agar proses pengadilan ini bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, jalur yang kedua adalah mediasi. Jadi pihak PT Indah Jaya melakukan mediasi kepada pihak PT Sandang. Namun dalam proses hal ini terjadi tidak adanya kesepakatan antara dua pihak dari PT Sandang maupun PT Indah Jaya seperti itu. Yang ketiga adalah pengajuan gugatan. Nah, pengajuan gugatan ini merupakan hal terakhir di mana bahwasanya PT Indah Jaya ini tidak mencapai kesepakatan dengan pihak PT Sandang seperti itu. Jadi karena tidak adanya mediasi yang berhasil antara kedua pihak perusahaan, pihak PT Indah Jaya sendiri melalui jalur hukum menggugat PT Sandang untuk meminta ganti rugi. Nah, ini yang keempat adalah ganti rugi. Jadi, berdasarkan putusan pengadilan, ada pasal 1239 KUH Perdata tentang wan prestasi dan kerugian yang merupakan salah satu solusi menurut jalur hukum. Yang kedua adalah ada pasal 1267 KUH Perdata tentang hak untuk pemenuhan kewajiban dan ganti rugi. Ini merupakan salah satu dua pasal yang membahas tentang wan prestasi seperti itu. Nah, apa sih kesimpulan dari kasus ini? Kasus ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan wan prestasi
tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi juga merusak reputasi dan hubungan bisnis. Penyelesaian wan prestasi dapat melalui jalur hukum dengan menggunakan teguran, mediasi, atau pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang udah tahu nih wan prestasi itu apa, itu udah jelas nih. Yang penting kita ketika melaksanakan perjanjian itu tidak boleh membatalkan secara sepihak seperti itu. Berarti harus sesuai dengan apa yang kita tulis, apa yang kita perjanjikan seperti itu. Jadi berhati-hatilah dalam berjanji kayak gitu. Jadi kalaupun kalian tiba-tiba berjanji terus kalian tidak bisa melaksanakannya, kalian bisa dituntut seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan wajah karena ada masalah dan kendala dalam kamera saya tersendiri. Namun, ini tidak menutup kemungkinan kita bahwasanya kita belajar hal yang baru seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti, boleh bertanya di kolom komentar seperti itu. Jadi mungkin akan saya jawab kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajar kali ini.